juga siapin namanya tas siaga bencana, penting ya, banget. Betul. Itu isinya apa aja tas siaga bencana teh? Oke, kita ketemu kembali alumni Plat D. Saya Lutfi dari alumni SMA Los Angeles, Kecamatan Bojong Kidul. Dan ditemani oleh saya Ania, alumni SMA 5. Tahun berapa? Tahun masih baru kemarin. Masa sih? Perasaan baru kemarin. 5 mau tahu angkatan berapa? 8. 91. Oke, berarti hari ini kita juga kedatangan salah seorang alumni. Betul. Yang saat ini sudah bertugas dengan seragamnya udah kelihatan ya. Iya. Ini antara dinas perparkiran, bukan ya? Bukan. Aduh. Maaf. Perkenalkan teman saya, sesama nongkrong ngobrolin bencana prahara. Mbak Vivi, lengkapnya Mbak Vivi. Halo, saya Vivi dari alumni SMA 5 Bandung juga. Angkatannya nggak usah disebut ya? Angkatan, iya agak lebih mudah sedikit kali, enggak angkatan. Saya 90, Sama-sama. Angkatan 90. Alhamdulillah ternyata hari ini kita dipertemukan dengan teman-teman ya seangkatan lah ya. Seangkatan. Sama Blackpink ya gitu ya. Iya dong. Mbak Vivi gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kebetulan masih mau ngobrolin soal oren tadi. Tahu nggak sama kenapa ya? warna kita oren? Nah, itu kenapa tuh orange? alasannya? Karena Oren itu tidak bukan hijau, hanya bukan. sekadar warna, tapi dia juga secara safety. Oren itu adalah warna yang terlihat, meskipun di antara Di ribuan titik pohon, jauh dari gitu ya. atas juga terlihat. Makanya itu perlu banget untuk tim SAR atau yang betul. bertugas seperti saya di kantor saya BPBD itu berwarna Oke, Supaya berarti terlihat Mbak ya. Vivi ini sekarang dari institusi berarti ya nyebutnya ya? Institusi negara Iya. bernama OPD BPBD. BPBD. Badan BPBD. Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Oke, berarti BPBD ya, BPBD. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Bencana Provinsi Jawa Barat. BPBD. Oke. Jangan salah sama bank loh. BPBD. Ya teh ya. entah kreditor ya beginilah. Kreditor yang selalu tanggal berapa Saya dikena debit tagihan. Mau jangan debit aja. Mbak Vi, berarti BPBD yang sekarang Mbak Vi berdinas di situ lah ya, bertugas di situ, skupnya provinsi. Provinsi ya se-Jawa Barat. Ada 27 kota kabupaten. Kita mengayomi BPBD provinsi 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Juga untuk Damkar juga se-Jawa Barat. Damkar ya, Damkar. Kenapa ya? kaitannya sama Damkar ya? Sama-sama misi penyelamatan. Iya. Gitu ya berarti. Penanggulangan bencana gitu. Itu maksudnya Damkar di bawah atau sama satu? Kalau di kabupaten kota, Damkar itu ada yang berdiri sendiri, ada yang nempel ke Satpol PP, ada yang nempel ke BPBD, atau sebaliknya BPBD-nya PB-nya menempel ke Damkar. Tapi kalau di provinsi, BPBD Provinsi Jawa Barat itu menaungi Damkar dan BPBD kota kabupaten. Oke. Di BPBD itu berarti secara struktur organisasi ada bagian ini bencana ini bencana itu, ini dari mulai penelitian potensi bencana, ada yang kayak begitu nggak? Ada struktur, bidang, ya, ada bidang namanya ya. Ada 4 bidang kesekretariatan itu pasti semua perusahaan ada ya, baik mau perusahaan daerah atau swasta. Karena kalau nggak jelas kantornya bingung nanti kita nggak tahu. Ini kesekretariatannya di mana? Sesuai dengan kebencanaan apa gitu ya? Iya. Terus ada bidang namanya PK PK itu cegah siaga, pencegahan dan kesiapsiagaan. pencegahan Itu dan kesiapsiagaan. Betul, itu nanganin yang namanya pra bencana. Jadi sebelum terjadinya bencana, kita mencoba meneliti, memahami, terus juga menginformasikan kepada masyarakat. Karena kita di Jawa Barat itu adalah supermarketnya bencana. Semua bencana yang ada di dunia semua ada di Jawa Barat. Sebut aja tsunami, angin puting beliung, longsor, banjir dari banjir Vulkanik, bandang, gitu ya? banjir apa, banjir Iya, apa, iya. segala banjir. Vulkanik ada, tanah bergerak Tektonik, semuanya ada. ya. Itu Jawa Barat memiliki itu. Tapi bagaimana kita Potensinya, hidup ya. berdampingan dengan bencana,
Itu yang paling penting. Nah, itu perlunya mitigasi bencana di bidang PK tadi. Ada simulasi bencana, ada early warning system atau alat deteksi lah. Alat deteksi tsunami, alat deteksi longsor yang kayak gitu. Terus juga bekerja sama dengan BMKG juga. Nah, kita memetakan juga daerah-daerah kita mana yang rawan bencana. Masyarakat dikasih tahu, masyarakat diedukasi bagaimana caranya untuk supaya mereka siap menghadapinya, siap untuk selamat, juga meminimalisir kerugian yang terjadi, dari risiko bencana yang terjadi. Minimalisir ya. Ngerti nggak? Lumayan panjang gitu ya. Jadi ternyata jadi gini. Jadi bencana itu kan tadi macam-macam ya. Bencana ini bencana ini. Tapi kan pencegahan dan kesiapsiagaan ya. Iya. Pencegahan gitu ya. Nah sekarang berarti kan sebelum bencana terjadi udah bisa diketahui. Ada bencana-bencana yang bisa kita cegah. Seperti Misalnya Contoh, banjir yang disebabkan oleh peluapnya air sungai. volume air sungai yang meningkat. Dari Terus biasanya musim penghujan. Musim penghujan bisa atau juga penyumbatan saluran sungai. Terus juga longsor misalnya. Kebakaran itu ada beberapa yang memang bisa kita cegah. Nah, ada kalau kayak aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik memang bisa dikurangi ya. Bisa itu ada. Iya, dia sudah meletup-letup, sudah mulai aktif. Ini gunung nih aktif nih. Kan ada aktivitas vulkanik. Udah kayak mendidih ya. Iya. Nah, itu bisa terdeteksi. Wah, ini intensitas aktivitas vulkaniknya makin ada peningkatan. Itu bisa dikurangi, ditojos gitu di. Nah, itu saya bukan ahli geologi, saya bukan ahli vulkanologi. Jadi belum harus nanya ke Mbah Rono kalau itu ya. Betul. Itu ahlinya, tapi ada pencegahan atau minimal kita mengurangi jumlah korban. Sosialisasi. Bahkan kalau bisa 0. Kayak kasus di Garut nih, saya salut dengan BPBD Garut, sempat ada banjir bandang. Berarti kalau banjir bandang kayak tsunami tapi di sungai gitu ya. Banjir bandang, si penduduknya pernah mengalami itu tahun 2013. Korbannya ratusan, 100 lebih. Sekarang meskipun rumahnya pada habis 0, tapi korbannya 0 ya. Karena mereka sudah tahu mitigasi warning itu ya sudah berarti dan mereka sudah memahami sungainya sehingga mereka tahu di mana dia harus buru-buru menyelamatkan diri. Jalur evakuasi udah tahu berarti ya. Betul, cara evakuasi dirinya sudah tahu. Itu evakuasi mandiri. Itu fungsinya dari PK juga. Ada bidang kedua yaitu kedaruratan dan logistik. Kedaruratan dan logistik. Sama seperti namanya, berarti kedaruratan. Sesudah ada kejadian. Saat terjadi bencana turun nih. Baik dalam kalau dibutuhkan untuk membantu kota kabupaten untuk menangani dari evakuasi, pencarian dan sebagainya, bikin penampungan masyarakat, pengungsian, dapur evakuasi lah ya, tempat evakuasi. Sampai juga kebutuhan logistiknya. Logistik nih yang paling penting. Baik dari hanya pacul atau bronjong untuk mencegah terjadinya lagi longsor. Terus juga selimut, makanan bayi dan sebagainya. Itu sebenarnya di tempat evakuasi gitu ya. Ada yang paling penting yang harus kita perhatikan. WC umum. Nah, kita punya juga. Kita punya mobil WC dan WC yang kita bangun sendiri. Jadi kayak dari bahan terpal gitu, dia ada namanya WC portable. Benar juga, kan itu paling berita penting, terakhir ya. Berita terakhir lumayan bikin mikir gitu ya. WHO kemarin 2 hari yang lalu tuh mengeluarkan sebuah berita bahwa 70% air minum di Indonesia tercemar. Iya betul. Berarti kan itu pun harus diperhatikan. Ini sanitasinya bagaimana buat MCK-nya. Kan kita jarang kepikiran ya, kita ngungsi ke sana. Pas datang ke sana, ini WC-nya di mana? Nanti balik lagi ke sungai. WC. Kita juga punya alat penjernih air. Alat pemindah air. Jadi ini banjir di sini kita sedot, dipindahin ke sungai dan sebagainya. Itu lengkap sih sebenarnya. Berarti BPBD ini kan berarti sudah punya semua peralatan-peralatan itu ya? Iya, ada peralatan yang kita memang sudah miliki. Bus untuk khusus untuk dapur umum juga kita punya. Sudah dilengkapi dengan lemari esnya, udah ada freezernya. Bisa dipinjam buat kita piknik gitu. Bahkan ada kapel, saya bisa masuk ke dalamnya.
Mereka 5 orang bisa memasak sampai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 porsi 5 orang. sekali masak. Artinya ini masak. berarti yang 5 orang ini memang khusus untuk di situ. Iya, khusus Harus untuk di situ. Iya, Ini betul. tuh berarti ada di bidang kedua ya. Bidang kedua, kedaruratan dan Kedaruratan, logistik. Oke, bidang ketiganya adalah Pasca bencana, namanya RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. trauma healing. Trauma kayak gitu ya. healing di situ, terus juga penghitungan, ada yang namanya Jitu Pasna. Itu dia Jitu menghitung Pasna. pengkajian, jadi dia menghitung kerugian-kerugian baik dari kerugian masyarakat, harta benda dan bencana ya, sebagainya, Pasna infrastruktur. bencana ya. Nah, tapi memang kita harus bekerja sama dengan orang lain. Misalnya kita hitung, ini ternyata jembatannya harus didahulukan. Karena untuk ngangkut-ngangkut segala macam logistik harus lewat jembatan itu. B-nya berapa kita lemparnya ke PU, bukan kita yang bangun. Iya. Tapi yang menganalisis pendataan berdasarkan analisis. Iya, analisis kita. iya. Oh, yang tadi juga PK juga Darlok juga ada analisisnya. Yang daruratan dan logistik yang saat bencana kita juga ada yang namanya kaji cepatnya juga. Asesmennya. Nanti mereka Kayak quick count di pemilu ya, Iya dong, cepet ya. ada kaji cepat ya, menghitung Keluar. berapa jumlah pengungsi dari anak-anak berapa, balita, anak tuna Sampai ke sampai yang berkebutuhan khusus berapa, terus kebutuhan makanan berapa, terus penyebabnya apa juga harus kita kaji. Oh iya. Oke juga ya Saya ternyata tuh kita. suka terpikir gini loh Kang, kalau di bencana itu ya, di daerah bencana itu, kalau manusia kan sudah pasti ya, Ya. bisa didata segala macam. Nah yang non manusia, Nah, misalnya, itu siapa tuh ya? Apakah BPBD kewenangannya masuk ke situ nggak non manusia gitu? Ibaratnya ini daerah pertanian, ini daerah. misalnya juga ada hewan ternak lah gitu ya. Hewan ternak. Jitu Pasna juga itu salah satunya juga maksudnya RR rehabilitasi rekonstruksi juga itu menghitung kerugian-kerugian tersebut. Berarti kalau mereka kena longsor, si tanah sawahnya ketutup, kita harus memikirkan karena itu kan kehidupannya mereka. Betul. Kayak BNPB, kalau kita memang di Jawa Barat belum sampai ada yang sejauh itu. Di BNPB itu mereka juga sekarang sedang membina. Jadi ada pembinaan UKM dari korban-korban sampai ke situ bencana ya, sampai ke yang sana mereka ya. kehilangan mata pencaharian atau tempat mereka mencari mata pencaharian, dan itu pembinaan bisa sampai 4 tahun ke depan. Oh, Gitu. Long term panjang ya. berarti ya. Long term. Iya. Nah, berarti baru 3 ya tadi ya? 3, emang 3. 4 kan 4 yang sekretariat ya. Sekretariatnya. Nah, kalau ibaratnya Ada bidang saya itu di situ di kesehatan, ada Apa? bagian dari saya kehumasan. Oh, humas masuk iya. di situ. Sekretariat. Dengan Mas-mas. Acara. Bekerjanya Aduh. di Puskesmas. Puskesmas. Pusat Kesenangan Mas-mas. Mas. Kerjanya adalah jualan emas. Cocok. Tajir dong. Nah, ini teh mengkomunikasikan bahwa adanya BPBD ke masyarakat. Ya contohnya seperti mama begini kan. Aduh mama, ya Pak, ya Yang suka pada bapak-bapak. ngumpul-ngumpul gitu kan. Mak tuh ngumpul kadang-kadang berguna juga Iya, loh. dong. Iya. Nah, maksudnya bisa Informasi ada sosialisasi emak-emak. ke situ ya. Nah, kalau secara awam publik itu bisa mengetahuinya lewat apa BPBD itu? Nah, BPBD sendiri kita memang fungsi hubungan masyarakat itu kan macam-macam lah ya, sama seperti PR lainnya ya. Strategi komunikasi dan sebagainya. Nah, kalau BPBD jelas kita akan menginformasikan mengenai kebijakan-kebijakan karena kita badan kan, kita selalu mengeluarkan kebijakan juga. Terus juga edukasi tentang kebencanaan tadi, bikin infografis. Ke mana itu dia? Video kita juga Ada yang offline online gitu. ada yang offline, ada kita mengadakan tadi tuh simulasi bencana. Kita namanya Simulasi ada bencana, iya. SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita ke sekolah-sekolah. Masuk ke ke sekolah ya. Sekolah-sekolah. Dan ke daerah-daerah yang rawan dan berpotensi bencana berarti ya. Tidak tertutup kemungkinan juga ada masyarakat yang kami mau juga dong dilatih. Dia ngasih surat selalu ada ke yang- kami, nanti kami akan Bisa bantu. request. Gitu. Bisa request sampai pelatihan untuk relawan juga bisa. Oh, ada ya, Biasanya ada ya. mahasiswa yang undang kita gitu, perguruan-perguruan tinggi itu juga kita suka dapati. Nah, terus juga secara online kita mempunyai website tentunya. Semua badan resmi mempunyai website bppd.jabar.prof.go.id. Jabarprof.go.id. Jadi kita bisa ngeklik ke sana, lihat informasi, mau Tentang BPBD, ya. mau tahu tentang BPBD ya. Ada Itu di ya, di situ. sana.
Terus juga kedua kita punya Instagram tentunya. IG-nya apa? Instagram. Instagramnya BPBD _Jabar. BPBD _ Jabar. Tapi jangan sering-sering di DM ya. Nanti suka Nggak apa-apa nge-DM, sih. hai Mbak kenalan. Oh, Gitu. Itu iya. siapa ya tadi yang ngasih pemateri gitu. Atau Kadang-kadang mas-mas juga loh yang jawab. gitu ya. Nanti Mbak Mimin kan saya Mimin ya. Ya Mimin, ada Mas Mimin, ada Mbak Miminnya Mimin. teman saya ternyata Armin. Gimana ini? Ada kita ada IG itu, terus juga kita ada Facebook BPBD Facebook, Provinsi Jabar. BPBD Prof Terus juga Jabar. ada Twitter juga sama BPBD Twitter. Jabar. Kita juga punya TikTok. Jadi Seru nih kita TikTok. menyampaikan tidak hanya joget-joget juga boleh Iya, dong, tapi iya, iya. menyampaikan Iya. informasi. Iya betul, karena sekarang akhir-akhir ini kan memang TikTok itu salah satu sosial media yang besar penggunanya dan lebih efektif untuk penyebaran informasi. Betul sekali. Benar kan? Bapak Iya. Presiden aja nyampein beberapa informasi Melalui Dengan TikTok. TikTok kan bisa Setnek ya. serius, bisa lucu-lucuan, Iya. joget-jogetan Tergantung bisa. kitanya aja memanfaatkan Iya. ya. Yang penting Emang pesannya yang penting sampai. Lucu-lucuan dari PPBD menyampaikan itu teh berita bencana sebenarnya ya. Itu seperti apa contohnya? Kami bukan berita bencananya yang kami Atau ya sampaikan. apalah pokoknya informasi tentang Infografis. kebencanaan lah. Saya boleh bukain atau gimana Boleh ya? lah. Boleh. Sebentar. Asal jangan buka yang lain Buka aja. informasi. Saya punya kemarin lagi tren yang yang Apa? trennya yang nyanyi itu loh, yang begitu sulit. Oh ya, Rehan. Ya Rehan. Oh, Rehan. Begitu Dia sulit. kita kendarai jadi apa tuh untuk menyampaikan Kita nggak informasi apa? kendarain Rehannya, tapi kita manfaatin lagunya. Lagunya, Sebenarnya lagunya audionya. audionya bukan Iramanya audionya Rehan mungkin ya. kan. Mm. Kurang lebih Iramanya seperti itu ini. mungkin ya, tapi liriknya diganti. Lucunya dapat kan sama Dari tampangnya sih udah oke. Sorry Kang. jadi dia suka nyanyi rock gitu, jadi ya sama denger rock aja gitu kan. Kalau suaranya merdu mah nggak dapet funnya kan, kita harus cari funnya juga karena kan si core aslinya kan emang fun kan, si Oke. Teteh Rehan itu ya. Rehan, Teteh iya, siapa iya. sih namanya, Indah ya. Siapa ya? Apa sih? Lembata ya? Jadi kita juga harus ikutin tren juga dong. Ya. Trennya Ya. lagi dance yang ini, kita ikutin dance ini. Trennya lagi bikin apa, Supaya layangan Itu tadi putus. TikTok nyampein apa informasi yang tadi tuh yang rock? Jadi kalau kita buang sampah di sungai, ya sulit kita ngindarin banjir. Betul. Kalau kita nebang pohon, ya sulit ngindarin longsor. Simpel Sebenarnya banget sih. edukasi ya, edukasi isinya edukasi. sebenarnya. Bisa Ya. tambah lagi Tambah apa seperti tuh? orang beriman tidak buang sampah sembarangan. Ya bisa gitu. Benar kan? Bisa. Ya ini mah punten gitu ya. Banyak yang mengaku beriman ya. Tetapi buang sampah masih sembarangan. Termasuk puntung rokok. Simpel, ya. kecil, tapi Tapi, berbahaya banget buat lingkungan. Kan minimal Ahli soil kan? punya, Nah, betul. nanti Buanglah tenang, sampah nanti pada tenang. temannya. Teman saya sudah ada yang bisa menangani sampah yang sudah tidak bisa diurai. Sama teman saya sudah bisa. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Dari Kalau gitu. mulai filter rokok, styrofoam, plastik udah aman. Sudah Semuanya bisa didaur- Itu komunitas didaur ulang. ya. bagus itu. Teman saya ada inovasi di yang sangat daerah bagus. selatan namanya komunitas Jurik Jarian. Oh, namanya serem banget Karena tapi ya. mencari Ya karena mereka setiap hari membersihkan sungai. Katanya sungainya kalau di sungai itu nemuin ya dari mulai kasur, Iya. Iya bisa. lemari, sampai bangkai kambing. Ada semua di situnya. Jadi komunitas plat D ya, coba itu sampah-sampah. Tapi kayaknya ada Bagusnya yang tidak ada. dipilah. Sekarang sudah mulai dipilah ya. Nah, dipilah. De- Tapi kayaknya di sungai itu ada yang tidak ada. Apa? Mantan. Sudah buang saat mantan di sana. Ya kalau hubungan anda ini terjadi gangguan dan ketidakharmonisan, kontak aja Menteri Perhubungan. Beliau bisa menyelesaikan hubungan-hubungan Tapi yang repot ya. terputus. Tapi repot kalau mantan itu dibuang ke sungai. Pasti penuh. Wah, ini berarti teteh mantannya Pak. Sugan ya dieun badan anyar, badan mantan nasional. Halus lah jadi divisi baru. Divisi baru ya. Nanti bikin apa divisi baru ya. Atau Khusus bisa bikin menangani afiliasi. mantan-mantan. Afiliasi dengan BPBD. Nah kalau ini kan kondisi saat ini kan sedang katanya kalau saya baca-baca aja kan sedang terjadi perubahan iklim Ya. Ya. ya adanya cuaca ekstrim. Ini pasti orang-orang pertanian, pengebon, penyawah mah
Penting. pusing pasti. Penting. Nah itu Betul. ada bisa mendapatkan info pengetahuan dari BPBD nggak hal begitu? Rekanan kami ada bagiannya itu namanya BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Itu secara secara informatif akan menginformasikan hal-hal tersebut baik melalui aplikasinya juga ada BMKG, ada juga lewat ada Facebooknya juga, silahkan dipantau aja. Kalau BPBD sendiri BNPB tepatnya punya juga dong aplikasinya namanya Inarisk. Indonesia, nah udah tadi. Risiko. Indonesia risiko. Jadi, Risiko rumah tangga aman? Nah itu kayaknya nggak ada sih. BPBD. Itu sudah Mungkin belum dimasukkan ke dalam kategori bencana ya. harusnya sudah masuk lah, Karena tolong bencana. dimasukkan. Ini kan dalam Jadi penting juga sih sebenarnya. Kemarin ya, 2020 nih saya motong ya. Kemarin 2020 ketika pandemi pertama, tuh ya, episode 1 tuh. Iya. Yang penuh salah satunya adalah pengadilan agama. Iya saya baca itu. Itu dampak ya. Itu kan Dampak bencana terdampak pandemi. semua, ya iseng aja saya nanya Ya. ya, dengan naluri jurnalis. Mengumpulkan data. Neng, kunaon mereka di pengadilan agama, Kang, kunaon pengadilan agama? Ekonomi, Kang. Iya, pandemi, Kang, pandemi. Itu 70%, 80%. Alasan namanya padahal. Jadi kayaknya tuh ekonomi itu bencana. Tadi resikoan cina saya. Ada yang benar-benar jadi mengalami karena itu, ada yang benar kebenarannya alasan. Ya mungkin kalau counseling gitu mah belum nggak ada ya. Nggak di ACC nanti. Apa tadi bidang yang ketiga apa namanya itu? Rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi sebenarnya kalau bencana itu sebenarnya ada beberapa macam. Bencana alam yang tadi angin puting beliung, banjir dengan berbagai macam banjir, ada banjir bandang dan sebagainya. Gempa bumi gitu. Gempa bumi, tanah longsor, tanah bergerak ya, terus juga apalagi sih tadi vulkano gunung berapi dan sebagainya, tsunami. Nah, ada juga bencana non alam kayak kebakaran lahan. Kalau kita nanganin kebakaran lahan, kebakaran perumahan itu oleh Damkar, kebakaran lahan dan kebakaran hutan. Nah, udah gitu juga pandemi. Nah, kita menangani itu masuk kategori bencana non alam, alam karena man-made disaster berarti ya? Enggak juga, bukan berarti gitu ya. bukan berarti begitu. Jadi lebih ke klimatologi tadi. Jadi kayak kita juga ada PMK, kita juga sekarang menangani di PMK. PMK kesannya sepele, manusia nggak kena sih gitu. Tapi yang buat penghidupannya si peternak itu sangat terdampak sekali. Tadinya dia punya 4 ekor sapi, dia menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Sekarang tinggal 1 anaknya cuma sanggup sampai SMP, kan kesian. Itu perlu kita tangani dengan benar-benar dan serius. Lebih menangani ke penanggulangan penyakitnya. Penyebaran penyakit. Kalau penyakitnya kan ada dokter hewan. Oh iya. Dinas peternakan itu. Iya, dinas peternakan. Terus juga ada bencana sosial. Seperti bencana sosial, terorisme, kerusuhan. Itu kan teror mantan masuk berarti ya? Bisa sih. Mari kita lapor. Agak mengerikan sih di teror mantan ya. Karena saya baru ambruk tadi pagi. Karena di teror mantan. Ketika tiba-tiba ada yang nge-love di Instagram dan itu mantan kecengan saya SMA. Waduh. Langsung runtuh gitu ya. Itu kayaknya emang sesuatu yang berat ya. Tiba-tiba mantan yang sudah tidak diingat, tiba-tiba nge-WA atau aku dapat WA kamu dari teman. Apa maksud jadi sampai mencari WA aku? Ya Allah gitu kan. Apakah BPBD menangani hal tersebut? Langsung baper gitu. Jadi mau merehab hubungan. Itu yang paling penting makanya kan. Rehabilitasi. Nah, yang ketiga adalah keempat tadi adalah bencana akibat kegagalan teknologi. Kegagalan. Misalnya kayak ada pabrik yang meledak atau jatuhnya pesawat. Kita juga pernah menanganin itu tuh untuk evakuasinya. Dapur umumnya kita waktu kasus yang nabrak gunung. Yang di Gunung Salak itu. Iya. Lebih kayak gitu. Nah, balik ke rehabilitasi rekonstruksi nih, karena itu paling penting kan, mau rehabilitasi apapun, baik bencana maupun hubungan, ya kan? Karena sebenarnya rehabilitasi rekonstruksi itu adalah yang paling panjang dari sebuah masa kebencanaan. Karena nggak segampang itu untuk
merehabilitasi dan rekonstruksi sesuatu. Artinya diberi pendampingan ke. Sayangnya di situ relawan sudah tidak banyak. Relawan tuh banyaknya di saat bencana. Seksi memang. Betul. Tapi kita juga sangat menghargai banget kalau ada relawan yang sampai ke rehabilitasi rekonstruksi, dia masih ada pendampingan buat masyarakat terdampak. Ya mungkin dianggapnya ya ketika sudah membantu udahlah selesai gitu ya. Iya. Dan ada juga mungkin ketidakpahaman how to itu rekon itu ya. Ya, mungkin dia tidak paham bahwa kalau udah dibantu selesai gitu. Padahal hidupnya si korban ini masih terus. Masih harus. Ini BPBD ada perhatian untuk ini loh, penanggulangan bencana itu sampai ke yang paskanya dengan bentuk trauma healing ini itu ada. Betul. Ada trauma healing. Sosialisasinya begitu. Ada. Yang ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus gitu? Kalau ke sekolah-sekolah kita memang lebih kecenderungan untuk evakuasi mandiri. Evakuasi. Karena anak-anak sekolah itu butuh banget untuk paham jika terjadi sesuatu mereka harus apa. Karena keselamatan dari saat terjadinya bencana itu sekira 60% ini harus dari penelitian orang. Saya nggak tahu angka pastinya. Tapi hasil penelitian orang terhadap bencana tsunami di Jepang waktu itu yang ada nuklirnya Fukushima ya. Fukushima itu 68% atau 60 sekian persen itu keselamatan mereka adalah dari dirinya sendiri yang sudah siap menghadapi sudah terlatih juga. Sudah terlatih. Saat terjadi sesuatu dia tahu harus mau ngapain. Sisanya berikutnya sekian 20%-an gitu keluarga dan tetangga saling membantu gitu ya. Kami yang kayak BPBD, tim SAR, Damkar cuma 2%. Kenapa? Kami butuh waktu untuk mencapai ke tempat tersebut. Sampai ke sananya. Apalagi kalau misalnya di daerah yang terdampak itu misalnya kayak kemarin Palu, ya BPBD-nya juga ikut lumpuh. Ya kan, tim SAR juga ikut lumpuh. Harus memanggil dari daerah lain. Itu butuh waktu. Kayak kalau kayak ke sekolah kan kayak kemarin kejadian yang di mana? Yang di Tangerang yang sekolahnya jebol. Yang tembok sekolahnya jebol. Itu yang kerubuhan gitu kan. anak-anak. Itu kan masuk juga bencana dong. Bencana itu masuk di tangannya juga oleh BPBD itu. Kalau melihat itu ya kan kayaknya banyak banget yang ditangani. Nah, sementara BPBD sendiri jumlah orangnya itu berapa? Personalnya tuh berapa ribu juta? Kami makanya ada BPBD kabupaten kota karena begitu ada terjadi bencana mereka dulu yang turun dong. Kami hanya provinsi itu seperti ke manajerialnya dan pendampingan. Pendampingan. Jika dibutuhkan kami kayak kemarin ada kasus yang longsor di Bogor yang sekeluarga. Kota Bogor yang sekeluarga kelubuhan sampai hari keberapa belum ditemukan, baru diketemukan 4 selamat tapi yang 3 masih ketimbun gitu kan. Sampai yang terakhir beberapa hari baru ketemu. Ya kami ikut turun tuh. Tim dari URC unit reaksi cepat kita ikut turun ngebantu untuk turun evakuasi mencari korban yang tertimbun. Itu kayak gitu bisa dibutuhkan. Tapi ada juga yang kami hanya pendampingan untuk kaji cepatnya, untuk pengiriman logistiknya, ada yang kayak gitu. Nah, semua itu berlangsung dari kabupaten kotanya. Nanti kabupaten kota juga akan sebenarnya membina kecamatannya juga, desanya, kelurahannya. BPBD concern di situ salah concern satunya juga ya, harus karena ada kan dong. Karena mereka yang paling dekat dengan kejadian, betul. mereka yang harus siap. Di lokasi itu yang mereka itu ya. Berarti BPBD itu selain menyiapkan prevensi, mitigasi sampai ke adaptasi kan berarti ya. Istilah kerennya begitu. Saya baru googling. Saya lagi mikir dulu bahasanya susah amat sih. Barusan baru googling saya tuh baru saya googling. mikir gitu. Susah banget bahasanya. Bahasanya Yang paling penting tadi dibicarakan adalah bagaimana mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan untuk menyelamatkan dia dari diri sendiri dulu ya. Betul. Karena kan kalau kita mah suka panik, bener nggak? Ada pasti gempa bumi duluan. atau ada banjir, iya diselamatkan teh STNK mobil heula, apa surat hutang heula kan gitu. Atau kotak emas gitu ya. Maksudnya si emasnya keur dikotakan. Kalau saya mah ada kejadian ini pengalaman pribadi ya. Saya waktu itu tinggalnya kan di apartemen lantai 23 di Jakarta, Bandung. Di Jakarta. Okay. Itu lagi ada gempa. Nah,
Mungkin ini berarti kan ada satu awareness harusnya ya untuk si pengelola gedung itu, bahwa dia itu harus secara berkala gitu ya memberikan edukasi si penghuni. Karena begitu kejadian gempa, saya mikirnya lantai 23 nih gitu. Kumaha turunna. Begitu, dan itu malam kan, kenapa gempa itu selalu terjadi malam ya, dari malam ke pagi. Itu memang ada ininya loh, ada sebenarnya ada secara juga sih yang ilmu ininya siang-siang. ya. Nah itu mau keluar dari kamar itu, mau lari itu, dan keluar dari rumah itu, saya mikir kira-kira kerudung tadi di mana? Tunggu. Tangga darurat di mana ya? Saya mikir kerudung di mana ya? Karena malam kan. Kerudung di mana? Sendal saya di mana? Aduh, saya ngambil apa? Bolak-balik. Akhirnya gempanya berhenti loh. Bener. Begitu keluar buka pintu, orang udah balik lagi. Ya sudah selesai. Oh ya udah tutup lagi. Berarti sama kejadiannya. Waktu itu Jakarta, saya baru pulang meeting, baru saja rebahan di sofa. Tiba-tiba. Goyang-goyang. Cuman saya di lantai 17 gitu ya. Oh iya. Tetap lantai tinggi ya. Berasa gitu. Gerak. Langsung diam. Teman saya, keluar. Adalah nyantai aja. Karena bingung juga kita mau lari tangga daruratnya itu sudah penuh. Ya. Pakai lift juga nggak boleh kan? Ada bahkan pintu daruratnya susah dibuka. Nah, itu loh. Nah, yang penting pentingnya dari simulasi bencana adalah kita mempersiapkan mental dan gerakan refleks. Gerakan itu refleks. benar ya. Gerakan refleks. Jadi saat terjadi bencana yang memang apalagi kalau gempanya kuat, sebaiknya jangan lari. Oh. jadi gimana, pas saja? Cari tempat berlindung. Yang Cari tempat berlindung yang aman. Hindari Hindari kaca. Cari pojokan-pojokan yang nggak ada kacanya. Di belakang kalau lihat di Coba kalau kita dilihat Situ di ujung kalau saya sih sana. masuk ke kolong ini. Kalau saya masuk ke kolong ini. Kolong meja bisa, tapi meja seperti apa gitu loh. Nah, Ini lumayan Makanya- tidak bisa masuk badan saya. Saya kalau nggak di kolong meja, di sampingnya. Di sampingnya. Di sampingnya merapat. Kita berharap adanya lagi segitiga. Oh iya betul, saya pernah baca itu ya, Angel segitiga. of Life. Oke. Meskipun tetap berisiko tinggi sih, Ya, tapi minimal kan ada kita sudah ada perlindungan. usaha deh. Atau di ambang pintu di bawahnya. Ambang pintu. Ya. Apa kusen ya? Posisi di bawah kusen. adalah jongkok tapi bersiap. Jadi kayak lagi bersedia kalau lagi mau sprint itu. Saya teh jongkoknya susah ya teh. Nalikeun sepatu Kalau ge enggak, ngap. dia menempel ke dinding. Tempelin badan ke dinding. Hidupnya susah banget ya kan? Tempelin badan ke dinding yang kokoh ya, jangan dinding di situ. Oke. Tangannya gini dan satu ke sini. Bukan Jadi gini lindungi ya. kepala ya, lindungi Ini depan lindungi sama kepala dan belakang. Gini ya. tengkuk. Iya. Kalau enggak bawa kursi diginiin ke kursi. Tapi jangan ditempelin kursi yang agak ada jarak. Iya, ada jarak. Panci boleh. Tapi pancinya tuh ada isi sop panas ya. Tas boleh, bantal boleh. Itu Oke. Yang itu penting melindungi kepala. melindungi Melindungi kepala. kepala. Karena kalau kita kejeduk kepala kita pingsan, kita nggak bisa Iya, evakuasi. betul. Betul sih. Gitu. Betul. Nah, itu lindungi contohnya, kepala kan Dan gitu. itu jangan di meja. dan itu Apalagi harus mejanya terus kecil. ya kalau meja kecil bisa di pojokan lindungi dengan apa namanya Kursi gitu ya, bisa ya? bisa. Cuma memang kalau di ruangan yang banyak kaca memang agak harus hindari kaca, berarti pindahin Iya. ke sini ya ketimpa TV. Kalau ada TV sih aman ya, TV-nya kecil untungnya ya. Saya mau preparedness atau Makanya saat kita membangun sebuah rumah juga kita harus memikirkan Nah. ada tempat-tempat yang posisi-posisi kita bisa aman di situ. Ini aman tapi lemarinya segede bagong gitu ya. Jadi pas gembok kita ketimpa Ukiran ku lemari. Ukiran unggul Gucci. aduh, dan itu mah. Aduh ini Yang ada pas gembok ini tangan jati, ini lembar Gucci gitu kan. Aduh, itu Yang kristal oke. gitu kan. ini baju saya belum pernah dipakai, ini ternyata 3 tahun yang lalu belanjanya. Siapin juga. Nah, itu soal baju juga siapin, Oh, namanya itu. tas siaga bencana penting Iya, banget. betul. Itu isinya apa aja? Tas yang Coba. bencana teh. Mau yang versi lengkap bisa, versi Simple. Seadanya. Simple bisa. Simple. baju kering, Oke. selimut kering, Oke. senter, Oke. korek api, Oke. dan lilin kalau perlu, makanan untuk 3 hari, Oke. air minum untuk 3 hari, Oke. Sama Pas- obat-obatan pribadi obat-obatan pribadi, obat-obatan tidak pribadi juga bisa kayak umum ya yang terus juga kalau saya sih di dalamnya suka ada piring Oh. karena perlu juga sih dari tapi piring plastik. piringnya Yang plastik plastik ya, ya. jangan
Itu mah cari masalah kalau Jangan piring keramik gitu. Ini mahal loh Bu, Pas saya dibuka. piringnya. Ini Nanti bisa Bulgari arisan. loh piring. pas dibuka bebes si piringnya itu ya pokoknya Mentang-mentang baru beli piring Atau saya Bulgari mau- kemarin Oh, ya. ya, Saya mah mau Yang tupper yang sih. cuman 10 item di dunia. Waduh. Selamatin dulu piring ini. Jaganya. Piring heula. Nah, nanti di tempat pengungsian kan bisa mau pinjem piring gitu. Pernah nanti juga disiapkan juga untuk data-data pribadi. Nah, betul, Simpan betul, juga betul, uang ya. di situ kita perlu. Iya, suatu saat. cashnya ya, ada. Cashnya. Betul. Itu tuh simple. Simple. Satu sih. yang- Yang nggak simple. Nah, yang nggak sih bisa kebayang. Yang nggak simple. Bahkan kalau misalnya mau ngelihat tas Kalau siaga saya sih bencana tidak yang di simple ya. Jepang, Heeh. ada kompornya. Segede apa? Segede apa? Mungkin ransel gede gitu, yang segede gini, Oh. nggak terlalu besar. Saya sih dalamnya traveler check lah udah beres. Mama mau nginep di hotel. Traveler check sama ya. kredit card. Kamu bawa apa? Ini aja 2 cukup. Apa mesin geseknya mati, ini nggak ada sinyal. Bisa gitu kan. gesek. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang yang perlu kita siapkan. Tadi itu Disimpan di mana baiknya si tasnya simpan di itu? tempat yang dekat dengan jalur kita keluar rumah. Oh, Di luar rumah, di samping di- rumah itu ya. misalnya Di ada dekat- buffet, nasi buffetnya di situ disimpan aja. di dekat Ya. mau ke luar ruang tamu gitu ya kan Ya, depan. iya, lebih Kan untuk langsung ke keluar garasi. aja. Iya betul. Atau di bawah tempat tidur. Misalnya kalau kita tidur kita di bawahnya, jadi kita langsung ambil dia. Dan satu lagi kali ya yang preventifnya sama kendaraan. Dibiasakan kalau bawa mobil itu masuk itu belakangnya dulu. Jadi Ya. kalau ada apa-apa langsung Cabut. Dan satu lagi dibiasakan adalah mengisi penuh bensin ketika pulang ke rumah. Tong pas darurat. Ini produser kita ayamnya kambuh gitu ya. Mobil masukin ke mobil. Harus cepat kan dibawa ke rumah Iya, sakit. iya. Kalau bensin beak. Repot kan yang digandong. Tunggu panggil salah ojol satu. dulu. Dan satu lagi yang penting rencana dari keluarga. Jadi keluarga kita udah dikasih kalau banjir larinya ke sini, kalau ada ini larinya Iya, gini. iya, itu Karena ya. kan kadang-kadang kita nggak tahu si ibunya di pasar, si Nah. anaknya di rumah Oh, atau di sekolah. ada titik temu yang Ada kita titik tentukan. temu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang berbahaya dan gini-gini, kita Titik ketemu di temunya mana? di sini ya. Kalau rumahnya kosong dan sudah hancur dan nggak ada, kita ketemu Ketemunya di sini. di mana? Oh, Oke. Itu iya, penting iya. banget. Jadi ada tempat Kita janji ketemu di pertemuan. kafe itu ya langsung. Jadi Cari yang makannya enak. Jadi bukan di drakor aja tuh. Drakor nanti setiap bulan purnama tanggal sekian jam anjing kan jam Kita anjing kan ketemu. kayak kita ketemu di jembatan Anu gitu kan. Itu drakor kan gitu dong. Setiap betul. tanggal 15 awas jatuh tempo. Itu drama kreditor. Koredas. Itu drama Koredas ya. Koredas. Koredas itu artinya udah habis banget. Habis banget. Jadi ketemunya di mana? Kita ketemu di Pegadaian. Cocok. Ibu tolong dibawa gelang cincinnya. Tolong dibawa BPKB. Kita ketemu di Pegadaian. Jadi itu tuh rencana tuh itu ya. Jadi, Ya, rencana-rencana keluarga itu penting Sudah banget. punya Dan tas siap meeting point. tas siaga bencana itu satu orang satu sih. Ya. Berarti bapak ibu kalau anaknya ada 3 berarti siapin 3 juga buat anak. Iya, sama. Oke. Dia gak usah tas gede, tas Iya, kecil. iya, iya, Gak harus ransel, tas butut yang udah lama gak kepake daripada nganggur di kebon, Iya, di kebon, di gudang, lemari di gitu. lemari, pakailah. Bawa itu Minimal ya. kan kalau anak-anak mah cuma butuh yang tadi itu, misalnya bajunya, peralatan pribadinya dia, dan senter Oke. tetap satu orang satu perlu. Oke. Selimut Satu orang hangat. Saya sih selalu siapin selimut dari aluminium foil. Oh iya, Itu Iya, iya, penghangat. itu penghangat, Dan betul. satu lagi Hipotermia. fluid. Ah, betul. Pernah Itu nonton ya. Titanic? Iya, Iya, iya. iya. Di mana dia menjerit tidak terdengar? Iya jadi pasti. fluid ya, Fluid itu Fluid. fungsi. Karena kalau lagi shock, lagi kondisi kecapean, Nggak bisa. fluid itu nggak bisa teriak. Jadi Berarti kita juga setiap hari harus siap siaga kan? Termasuk kita bajunya harus orange terus berarti. nggak juga. Nih, saya sendiri ngantungin fluid di gantungan kunci. Oh. Karena berarti dia harus selalu saya sakuin. Fluid jenis apa? Apapun. 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 Fluid tukang parkir boleh. Oh, ya tukang parkir Pinjem, direbutnya kurang. Mang pinjem gitu. Gitu ya, fluid macam-macam lah. Kita ada fluid itu penting banget. Oke. Betul ya, betul. Ini benar-benar baru. Coba dari baru ini seorang ya. ibu gitu ya. Tindakan preventif apa tuh yang Yang sudah jadi dilakukan? itu ya. Tadi kan sudah disebutin ini itu apa coba yang pernah Preventif yang sudah dilakukan. di rumah sendiri aja di rumah dulu. ya, di rumah mah yang penting itu adalah pintu keluar di mana. Karena begitu kejadian bencana kadang-kadang kita Ya. panik ya. Itu mesti dihafalin banget. Pintu keluarnya di mana. Mm-mm. Kemudian juga kan kita harus ingat yang lemah, paling lemah di rumah itu siapa?
Misalnya itu orang perlu tua. juga dibantu ya. Jadi ada Yang difabel, dari mulai anak-anak, difabel orang tua, yang anak kecil sampai ke lansia ya. Jangan Betul. lupa juga kalau banjir, lobang stekler di mana? Bawah atau atas? Kalau di bawah langsung matiin semua. Langsung dicepretkan ya. Cepretin aja karena jangan sampai kita malah risiko tersetrum. Setrum. Itu ya gitu. Itu yang paling agak Beres banjir tetep dah ya tagihan. Nah itu masalahnya. kan sebelum Itu masalah loh buat saya. Nanti kan ada rehabilitasi. Pak, daerah itu tuh terkena banjir, ini beritanya. Iya Pak, tetap tagihan katanya. itu ranahnya PLN bukan BPBD. Kalau gitu ada tindakan pencegahan. Setiap hari kita catat meterannya. Jadi terakhir sebelum dimatiin listrik tuh meterannya berapa? Oke, menarik juga ya sebetulnya. Sangat menarik. Yang saya masih agak ini tuh, kenapa masyarakat masih belum aware terhadap potensi bencana yang ada di daerahnya? Yang menurut penelitian BPBD, kenapa itu? Apakah mereka terlalu sering nonton Ikatan Cinta? Jadi Apakah anteng gosip nonton Lesti TV. Kejora lebih tersita Terlalu di banyak situ, menghadapi gitu kan? isu ya. Itu tugas kami memang untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat, baik secara online, offline, sehingga mereka lebih mengenal dan paham. Juga kita juga harus bekerja sama tuh dengan dinas pendidikan, karena itu harus dari sekolah. Nah rata-rata di lapangan yang ditemui itu apa sih kendalanya mereka? Yang menarik tuh karena kebetulan skripsi saya juga tentang komunikasi bencana nih, tentang persepsi masyarakat tentang patahan Lembang. Saya wawancara orang patahan Lembang. Saya nanya, dia pernah mengalami bencana gempa di sana dan rumahnya rubuh, temboknya 2 gitu. Saat terjadinya. Temboknya 2 tuh gimana maksudnya? Jadi Kebelah temboknya gitu. dua biji itu rubuh. Jadi kan ada 4 tembok satu ruangan, nah dia ini rubuh gini. 2 gitu, tok gitu Oke. kan. iya. Di Kirain dua sebelah. sisi maksudnya. Iya, terus saya tanya tentang patahan Lembang, jawabnya iya sih pernah dengar orang camatan bilang, tapi mereka bilang bakal ada bisa terjadi bencana gempa bumi akibat patahan Lembang. Ditunggu-tunggu nggak dateng tuh, berarti nggak ada Jadi nungguin Di ya. Antosan. di Antosan. Terus Jadi kedua, nungguin kita ya. juga pernah dengar baru-baru ini juga dari anak-anak SD, anak-anak sekolah, anak-anak sekolah nggak jelas juga Apa sih anak-anak ya. gitu? Ya kalau itu kan dari sisi komunikasi berarti Harus ada perbaikan lagi. dari si komunikatornya harus Iya. dari siapa, Iya. komunikatornya harus penyampaian yang jelas, targetnya ke siapa, itu harus disesuaikan. Iya, iya. Jadi mungkin ada yang salah nih di komunikasi antara Penyampaiannya, ya. penyampaian. Belum kepada bukan masyarakat. salah sih sebenarnya. Ada komunikasi tepat. yang kurang tepat. Kurang tepat. Gitu kan. Terus Kalau tidak yang sepuh-sepuh begitu kan, ya disampaikannya kalau sama anak SMP mah malah didengar didengar. atau Iya, iya. Saya lebih kan? banyak makan asam garam gitu kan. Saya juga gitu kok kalau anak-anak. Terus ada lagi yang menarik, ada kita mah jauh dari laut, nggak mungkin ada gempa bumi, paling gempa bumi. disangkanya bencana itu di laut doang. gitu. Iya, gempa di laut kita cuma ngerasa pinggir-pinggirnya doang, jadi nggak terlalu berat. Nah, jadi emang perlu untuk edukasi lebih gencar lagi dan kami memang tugas. Tapi jangan lupa kita ada namanya pentahelix sekarang. Pentahelix itu Pentahelix adalah Adalah itu mah jadi struktur DNA. Serius. Tadi ngedek-dek. kalau nanya mitokondria ke sini. Tadi ngedek-dek jauh dari sian salah. ada pemerintahan, ada dunia usaha, ada masyarakat, sekarang ada media dan akademisi yang harus bekerja sama. Tuh. Bekerja sama dalam bidang, kalau di BPBD bekerja sama dalam bidang edukasi kebencanaan dan pertahanan diri terhadap kebencanaan. Karena kan prinsip kita adalah kenali ancamannya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Itu tadi prevensi, mitigasi, adaptasi. Jadi 3 C ya. Iya. 3 C. Karena kalau kita tidak mengenali potensi bencananya apa, bagaimana kita bisa tahu cara safety-nya kita. Betul. Nah, habis itu bagaimana kita beradaptasi dengan hal tersebut? Karena kan tadi kan dibicarakan kayak patahan Lembang. Patahan Lembang itu daerah yang dipenuhi oleh orang yang patah hati itu teh.
tapi tinggalnya di Lembang. Berarti jauh udah dari sama kita. patah semangat. Nah, patah hati di Bandung kota, belum tahu nih di mana ngumpul. Orang kumpulkan aja jelema nu patah hati di darinya lah. Siapa tahu bikin biro jodoh menolong orang loh itu. Rehabilitasi rekonstruksi dari hati-hati yang patah. Betul. Akhirnya ada juga wadahnya. Karena pernah ya 2000 berapa ya? 2016 atau 17. Waktu saya ke teman saya yang di Cigadung ternyata lagi pelatihan ketika terjadi gempa. Karena bencana. dianggap bahwa daerah Cigadung itu daerah terdekat yang berpotensi bencana dari patahan Lembang. Iya. Yang lucunya kan, iya nih ini rek dibawa kemana? Bingung juga. Ayo si emak gitu. Ya memang harus Ya, yang kita dahulukan ya memang yang salah satunya manula dan Manula. balita dan difabel kan ya. Memang menarik sekali sih, masyarakat kan juga ada yang paham ada yang enggak juga bahwa yang kayak gitu harus didahulukan. Betul. Tahun lalu banyak laporan-laporan juga melalui medsos kita orang yang terkena bencana. Di TikTok sekalipun pernah ada orang minta tolong. Tolong. Bapak saya sudah tidak bisa bergerak, lumpuh ya, kan stroke. Dia berada di daerah bencana. Dia lagi kena banjir, Oke. akhirnya Iya, iya. sudah mau naik ke sofa. Oh. Jadi bapaknya di sofa, dia udah nggak ngerti mau dikemanain lagi. Bapak sementara dia Oke. perempuan. Tolong, di-tag-nya ke BPBD Jabar. Daerah. Kejadiannya di Kalimantan. Oh. Harus iya. Ya akhirnya saya kebetulan Ya gabung di connect lah, kontak misalkan ke kita bisa BNPB. connect. Siapa yang ada di daerah sini loh? Saya kasihin mereka sini laporan berapa setengah jam kemudian sudah kami evakuasi. Oke. Itu kan Oke. suatu yang melegakan Iya, gitu. iya. Jadi ada fungsinya. Jadi jangan TikTok nggak penting deh gitu ya. Nah, ada orang yang nggak mau ikut zaman juga TikTok, Iya, tapi iya. ternyata itu fungsional banget. Ada yang tolong katanya, saya lagi waktu banjir waktu itu si tanggul jebol di Bekasi. Dia di lantai 2 dia ngefoto orang lagi ngegantung di dahan pohon. Sekarang mah lucunya waktu itu ngeliatnya nggak lucu, stres saya kan. Ngeri Dia banget ngegantung di takut dahan pohon, ya. difotoin. Ini lagi ngegantung pohon, saya rumahnya daerah sini. Saya lempar ke Bekasi, kita akan tolong segera. Tim Tapi- BPBD Bekasi Iya. bergerak cepat. Tapi kan paling dekat mereka. Yang terdekatnya Kita ya. juga akhirnya ngirimin perahu-perahu juga kan, tapi kan baru berapa jam Iya. kemudian nyampe. Nah, yang lucunya nggak lama ada laporan lagi, ini ada orang BPBD lewat, kita teriakin tolong selamatkan kami, tapi dia cuek aja lurus. Kan maksudnya tuh dia bawa perahu kosong. Iya. Tapi kan yang dia dapat laporan misalnya ada Bukan orang yang tua atau identik ya. anak gitu ya. kecil yang lagi digendong, Iya. sementara yang minta tolong udah di lantai 2 orang dewasa semua Aman. aman lagi. Oh, Ya, iya, iya. tapi orang-orang kadang-kadang nggak paham kan. Ya itu Ini menarik sekali. prioritasnya mana dulu kan Ya gitu. Kadang-kadang ya kecuali kalau banjirnya benar-benar yang banjir kayak tsunami yang gitu emang. Ya. Itu kan memang lebih gawat kan gawat. secara Tapi- jenis Betul. air datangnya gitu. Tapi memang prinsip kami sebagai penyelamat juga harus menyelamatkan diri sendiri dulu, Betul. Iya, itu. baru orang lain. Dan itu Ini juga produser saya mau nolongin orang tenggelam, nggak bisa berenang. Jadi jangan selamatkan sampai, diri. jangan sampai. Langsung dia mengambil ban yang bebek itu ada. Terus ya kalau di dalam sini. Kasihan produsernya. Nah, itu jadi ini juga ya. Jadi ada pertanyaan juga kan. Berarti kan BPBD kan harus siap untuk menanggulangi ya dalam kondisi Iya. apapun. Nah, Betul. jadi ada skill tertentu. Nah, ada yang namanya Ada di BPBD. pelatihannya, Oh, BPBD. tadi kan BPBD bidang. Ada satu lagi namanya Pusdalop. Pusat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Itu untuk si personil BPBD atau apakah untuk BPBD, Oh, BPBD dia BPBD-nya. pasti BPBD. Oh. Ada manajer Pusdalopnya. Pusdalop, Biasanya manajer Pusdalop tuh dulunya sih kasih kedaruratan. Kalau sekarang kan nggak ada kasih kan, Iya, iya. adanya Pranata ya. Tapi dia yang menangani itu. Nah, di dalamnya ada UDI, UPO dan URC. Ya, apa itu? itu tuh ada kakak. Ada upin-ipin gitu. Ada UNDP. Ya kan kita mah tidak tahu ya Iya. sebagai Namanya masyarakat lucu ya, jelita. namanya lucu. Kalau UPO itu untuk kayak ngebantu semua misalnya kayak pendataan UFO logistik. tuh singkatan berarti. Singkatan. Unit Pendataan? Operasional. Operasional. Ya, Oh, jadi oke. kayak gitu Pendataan dia kayak menangani administrasinya gitu sebagainya. UPO, ya. Itu UPO. Kadang-kadang mereka justru turun ke lapangan kalau Oke, kita oke. butuh orang. Ada UDI, unit data informasi. Mereka menampung data-data yang dari luar kota. Mereka data, dia susun, dia jadikan laporan supaya kita juga bisa tahu seberapa banyak sih yang tertangani dan tidak tertangani. Dan mereka yang juga bikin barata. Kita punya barata. Oh, Barata. Jadi bisa dilihat. Barata tuh teman saya tadi Ciparai. Oh, si Kang Barata teh ya? Oh, oke. Kemana emang? Oh, nyambung deh.
Barata itu apa Barata? Itu ngapain aja Barata tuh? itu adalah suatu aplikasi yang aplikasi. real time Aplikasi. tentang kebencanaan yang ada di Jawa Barat. Ada yang sudah tertangani, baru terjadi sampai selesai tertangani. Berarti ada 2 aplikasi dong ya. Tadi apa tadi? Inaris. Inaris itu Inaris. BNPB se-Indonesia. Oh, BNPB. Kalau Kalau Baratanya se-Jawa. Kalau Inaris itu adalah potensi bencana. Potensi. Potensi. Kalau Termasuk dengan petunjuk-petunjuk kalau kamu ada, sekarang daerah sini daerahnya banjir, hindari ini, Oke, lakukan ini, oke. lakukan ini. Inarisnya Oke. tuh. Kalau Barata itu kejadian yang sudah bencana, karena yang bikinnya orang Pusdalop kan. Oh iya. Unit iya, data iya. informasi. Ada lagi URC, unit reaksi Reaksi cepat. Nah, unit reaksi cepat itu lah yang kayak tim SAR. Tapi yang mereka datang ke lapangan secepat mungkin ketika terjadi bencana. juga mereka melakukan pendampingan. Dan ya. yang membedakan kita dengan tim SAR, kita melakukan asesmen, kaji cepat. Kaji cepat itu tidak ada di tim SAR. Tim SAR ada Kami ya. ada. Jadi kami melakukan kaji cepat, Kaji cepat. penyebabnya ataupun penghitungan kerugian baik material maupun manusianya. Langsung dari Pengungsi BPBD ya, berapa kaji cepat orang, itu ya. kaji Misalnya kayak kejadian kebakaran, kaji cepatnya situ ya. Kaji Penyebabnya cepatnya apa ada. gitu ya. Ya, tapi itu damkar ya kalau kebakaran Oh iya rumah kalau ya. bisa. Oh, oke. Kebakaran lahan mungkin ya. Ya kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan. Kebakaran hati Bagaimana? enggak? Kebakaran Kalau jiwa saya mah ketika terjadi bencana gitu ya, ibaratnya apa ya, longsor. Nah, kita berada di area tersebut, itu daruratnya kita harus kontak siapa? Masing-masing kota kabupaten itu sebenarnya ada. Kalau bisa 112 112. itu semua kedaruratan yang ada sampai kebakaran. BNPB sendiri punya namanya 117. Oh, Jadi peganglah 2 nama itu, 2 nomor nomor itu, tersebut 112 atau ketik- 117. 117 ketika keadaan darurat bencana gitu ya. Betul. Jangan 117 telepon ya. pegadaian nanti kalau darurat bencana tuh. Tolong mas saya Kalau saya mau telepon mantan Selamatkan. pacar, kesempatan dan tolongin aku sayang gitu kan. Sebetulnya dia tergentuh hati untuk menolong. Daruratnya BPKB lah kalian kan ceknya perlu lah ya mayar ya. Tapi juga bisa follow BNPB, BPBD setempat, BPBD daerahnya, karena mereka juga suka posting nomor-nomornya mereka. Namanya biasanya nomor WA. Nah itu juga bisa di save, lah nomor-nomor mereka, supaya kalau ada apa-apa nanti kita tinggal klik kedaruratan tersebut. Langsung dijawab enggak masalahnya WA gitu kan kadang-kadang suka Langsung. jawabnya. Saya suka nge-WA, "Oi, siapa aja di sana?" "Ini Bu," katanya. Enggak, saya suka nanya ke kadang-kadang gini. Kan saya juga jadi mimin nih. Nama saya Mimin. Oh jadi ternyata miminnya ini salah satunya. Sudah. Saya mimin khusus Instagram Oke. dan TikTok. Nah, kalau misalnya ada laporan-laporan, itu saya capture, saya laporin ke manajernya, saya laporin ke atasan saya laporin ke kabupaten daerah yang bersangkutan, dan saya laporin ke call center. Call center itu yang tadi akan dihubungin, dan mereka dapat kok jawabnya. 117 BPBD. Kalau itu yang umumnya ya, kalau ini Iya. call center yang saya hubungin, call Oh, center yang- yang masing-masing kota kabupaten. yang dan internal langsung ya. itu ya. internal. Dan itu bisa dihubungi oleh masyarakat setempat. Oke. Kalau mau lihat kota kabupatennya berapa nomornya, bisa follow di Instagramnya BPBD. Oke. Kita ada satu yang tinggal lihat aja di highlightnya Suka ada itu. giveaway nggak kalau BPBD? Oh ada, jangan salah, kita pernah bagi-bagi tas Bagi-bagi siaga perahu bencana. karet, sok. Tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Kita pernah bagi-bagi muk juga sih. Jadi bawa tas, bawa muk, lari-lari harus begitu. Yang penting kita juga sebentar lagi ulang tahun nih ke-13. Wah, kapan itu? Tanggal 27 Oktober ini. Besok dong. Aduh, saya udah ke Amerika, tanggal 26 tuh gimana ya? Aduh. Batalin. Oh iya, iya. Saya udah flight dari Bandara Lewi Panjang maksudnya. Batalin. Kita juga mengadakan lomba-lombanya berhubungan dengan kesiapsiagaan BPBD. Jadi lomba yang hari ini sedang dilakukan, Oke. ada online itu Nanti lomba finalnya kaji cepat tadi. Oke. Bidang-bidang tadi lomba analisis kebencanaan yang dari untuk PK, kaji cepat untuk Darlok, sama Jitu Pasna buat RR. Itu di pada ada Oke. lomba. Nanti yang tanggal 27-nya kota kabupaten akan datang ke kita ke provinsi Di mana ya. emang acaranya? di kantor di Soekarno Hatta. Kantornya tahu nggak di mana? Nah, itu dia saya baru mau nanya. Soekarno Kantornya di mana, Hatta Teh? 629. Kebanjiran tuh kantor. 29. Alhamdulillah sampai saat ini enggak, tapi kalau gede bagai banjir kita macet di depan. Jadi sekarang masalahnya tuh kantornya nggak banjir, tapi aksesnya. Aksesnya. Nah, justru berarti ya kenapa BPBD disimpan di Soekarno Hatta? Dari Biar potensi teruji ya. langsung. Mana nanti tong hanya Setiap hari teori praktek. lain depan Bisa praktek setiap langsung
Langsung hari. praktek aja. Langsung praktek. Kita ada lomba pasang tenda, tenda pengungsian yang besar itu. Iya. Kita lomba pasang tenda pengungsian sama lomba pasang WC. Kan tadi WC penting betul. kan, jangan sampai udah ada pengungsian, udah tempat tidur tapi mau pipis gimana? Susah. Nanti Pasang WC kan. WC jongkok apa nanti duduk? nyeri ginjal, bahaya, mana lagi bahaya nih ginjal. Iya. Terus juga ambil lomba lainnya sih. Kita ada Itu tuh yang mengikutinya BPBD Kabupaten Kota BPBD. se-Jawa Barat. Jadi mereka kumpul, jadi ajang kedekatan karena jujur aja BPBD kalau kita pergi kemanapun udah kayak saudara karena kita berjuang bersama, saling kenal gitu saling ya. kenal, kita berjuang bersama. Datang ke sini kita di lapangan ya, tidur di lapangan kayak Ya, kita pernah ya, nih ya. dipanggil sama Palu. Nah, oh iya Kenapa sih Palu jadi kemana-mana ya, Livaksi nggak apa-apa kan? Kita pernah dipanggil sama Palu, saya nggak ikut sih ya, itu udah lama waktu kejadian Palu. Seru juga Saya ya. udah di BMH tuh Palu. waktu itu. Iya. Kita bikin acara pengumpulan dana di Gedung Sate waktu itu ya. Nah, di Palu itu seru juga, bukan seru, maksudnya di Palu itu karena mereka juga lumpuh dipanggil lah beberapa termasuk dari BPBD. Kita bikin dapur umum juga. Oke. Bikin juga kayak tim penyelamat juga. Teman-teman tim penyelamat cerita bahwa di sana pun susah air. Mereka sampai datang ke mall-mall, Beli Beli air air minum. mineral. air ya. bekas yang ada di Iya, air minum. ini kita satu-satuin. Karena kan kalau sama kondisi segitunya ya. seperti saat ini nih ya, ini kan musim penghujan, rawan bencana banjir bandang, tanah longsor, area tergenang yang ya di Dayakolot ini lagi naik ya sekarang ya. Iya. Nah, air itu banyak. Tapi nggak bisa di Yang susah itu air bersih untuk Nah, minum. betul. Begitu. betul. Jadi kembali lagi, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar. Teman saya yang di BPBD adalah singkatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan aja, Oh, nggak pakai nan. Badan Penanggulangan. Bencana daerah. Bencana Daerah. Tapi hampir betul dapat hadiah dong ya. Nanti kan ngomongnya ada giveaway Ada kan. ya. Nanti mau ikut. Di mana lomba. BPBD di 27 Oktober 2022 ini akan berulang tahun yang ke 13. udah Kan lama cantik. udah ABG ternyata. Iya, udah BG. BNPB sendiri ke-14. Oh, Oke. Nah, kalau ada kondisi darurat, tadi nomor teleponnya sudah di share ke nomor berapa tadi? 112 atau 117. Oke. Kalau mau cari info tentang kebencanaan bisa dilihat di Instagram. BPBD_Jabar. Tuh, lengkap semuanya. Semuanya ada. Tinggal Bisa diakses. kita bagaimana mensosialisasikan lebih luas terhadap masyarakat. Ya minimal di Bandung aja dulu kita Ya, tempat tinggal betul, kita ini, betul. potensi bencananya apa saja, areanya di mana saja, bagaimana nanti tindakan preventif, bagaimana nanti mitigasi, bagaimana nanti kita adaptasi, bagaimana nanti kita nyari WC umum di Bagaimana area relokasi, Di lokasi. bener kan? Hingga kita pun minimal ketika kondisi darurat keselamatan kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon ya terhadap bencana. Jangan panik dulu. Ya. Yang penting tadi sudah siap dari apa namanya tadi tas apa? Siaga bencana. Siaga bencana. Siapin dari sekarang ya. Banyak. Jangan Berapa sampai koper? sebenarnya gempanya cuma sedikit, nggak berbahaya. Tapi karena kita panik turun tangga dorong-dorong, cilaka. Nah, betul. Kilir lah. Betul itu. Ya, Langsung ya, ya. balik ya. Berarti Betul. kembali lagi kan itu kesiapan diri kita, tidak panik, tetapi kita memberi pengetahuan minimal keluarga aja dulu ya. Ya. Nanti kalau ada kejadian seperti A, B, C, kita kumpulnya di sini, keluarnya Nah, kemana, meeting point. ke sini, Betul, nah, betul. gitu. Ya. Aduh, ini kalau diterusin ngobrolnya ya. Naon itu. Badan Penanggulangan Mantan tadi belum disebut. Nah, nanti pengen akan bikin. saya susun. Saya komunikasikan dengan Menpestapora. Ya. Bagus itu Iya, idenya. Sama karena Menteri Menemukan Menteri para mantan, Perhubungan. siapa tahu ada yang CLBK atau menemukan calon Tuh. baru. Karena Menpestapora sedang koordinasi juga sama Menko Polkam buat tahun depan. Pulang kampung. Betul. Harus ada koordinator. Selama ini kan
Siapa tahu mudik mantannya selalu di jadi kampung kita Nah, sendiri. jadi bisa mudik kan selalu jadi hambatan, benar nggak? betul. Masalah macet ini itu, bahkan dulu sampai kejadian Brexit ada yang meninggal. Iya. Ya. Benar nggak? Itu harus ada yang ngurus, namanya Menko Polkam. Nah, Baiklah. Catat. ini dari ibu-ibu bagaimana kesimpulannya tentang BPBD Jadi ini? kesimpulannya ternyata bencana itu bagaimana kita merespon, betul ya? Oke. Jadi yang tadi kan tidak boleh panik pas segala macam. Jadi bagaimana kita merespon, bagaimana kita sudah siap siaga. Betul. Tapi sebenarnya ada satu nih ya, mau ditambahin bahwa jika tahu itu daerah bencana, jangan dibangun apa-apa di situ. Betul. Jujur Nih. aja banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di daerah yang selayaknya tidak boleh dibangun. Nah ini mah saya sebutin aja lah, kagok lah. KBU. Saya ada teman saya waktu itu. Saya nggak nyebut merek loh ya. Enggak, teman saya waktu itu apa kalau ahli gempa namanya seismolog dari Jepang. Datang ke sini ketika 3 hari sesudah terjadi pergerakan di sesar Lembang. Walaupun kecil tapi Jepang sangat canggih dan sangat concern terhadap gempa. Datang ke sini kebetulan teman yang teman saya yang mentranslate, tapi teman saya kan nggak tahu area. Ketika dibawa ke area tersebut lah di patahan Lembang, dia kan cuma geleng-geleng kepala. Ini orang gila kali ya semua. Kenapa? Ini ada restoran, ini ada tempat wisata, Oh, iya. ini ada hotel, sampai ada perumahan. Itu pasti Pagerwangi. Ya. Itu daerah penelitian skripsi saya soalnya. Sudah tahu ya. Karena kata ahli seismolog itu ketika satu patahan itu di 7 kilometer ke kiri ke kanan tidak apa potensi bencana yang ada, syukur-syukur mah tidak ada ya. Cuman saya mikir kalau yang namanya bencana alam yang salah itu suka kita. Kenapa jadi kita? Ya sudah tahu itu patahan dijadikan rumah. Sudah tahu itu bantaran kali. Atau udah kemana Dijadiin lagi gitu? imah. Itu berarti termasuk definisi bencana. Tahu ada apa definisi bencana? Apa tuh bencana? Adalah sesuatu yang merugikan manusia. Jadi kalau sungai Kapuas nih banjir sampai 5 meter, tapi yang kena hutan doang nggak bencana. Karena Karena tidak manusianya, merugikan manusia. kalau manusianya mendekat. Jadi kalau misalnya bencana banjir karena sungai, karena manusia sudah mulai mendekati sungai. Iya. Bener kayak Maka tadi akhirnya jadi bilang bencana. bahwa si seismolog tadi bilang ya sekian kilometer misalnya nggak ada rumah gitu. Oke, Ya. berarti mudah-mudahan kita sendiri mawas terhadap lingkungan kita, kita sendiri bersiap, tapi jangan lupa kita juga harus menjaga keseimbangan alam ini agar tetap setimbang. Kalau tidak, ya wayah nawe tertimpa bencana. Semoga nggak terjadi. Semoga tidak terjadi. Dan mudah-mudahan kita selamat dari apa yang terjadi. Mudah-mudahan secara rehat aja dulu yang paling pertama mah. Amin. Apalagi Karena kan kondisi ya, sekarang ya. Kondisi saat ini sekarang sedang tidak bagus. Ini Sedang kita tidak harus baik-baik saja. cepat selesai ya, karena saya juga ini ada rapat lain lagi Ya, mangga. sama Miss Universe ya. Oh ya. Iya. Nanti salam ya. Ada pemilihan Miss Universe, kebetulan saya jurinya. Oh gitu. Gitu. Saya ikutan kok. Boleh. Jadi ketemu dong di sana ya. Oke. Saya mengundurkan diri. Menangin ya. Takut sama jurinya. Saya mundur Mau aja. traktir di mana biar saya menang. Cenov, Vivi, hatur nuhun. Ya, saya juga terima kasih banget udah diundang. Hatur nuhun, Teteh. Dan ini penting banget buat kami dengan cara gini, salah satu cara kami untuk mengedukasi masyarakat mengenai Oke. kebencanaan Oke. agar mereka selalu siap untuk selamat. Ya, setuju. Apanya yang setuju teh? Itu tadi mengedukasi. Jadi kita harus aware. Tadi yang 3C itu. Oke, Saya jadi nggak lupa. Alumni Plat D, hatur nuhun telah menyimak pembicaraan kita yang ya cukup berisi lah. Kalau selama episode yang lain-lain sih itu panjang kosong tidak berisi. Episode ini yang berisi dan Berbobot gitu ya. penuh daging kalau bahasa sekarang mah ya. Sesuai dengan Narasumbernya juga berisi soalnya. Karena kita sebagai narsum dan pewawancara sama-sama berisi. Hatur nuhun alumni Plat D, sampai jumpa, ketemu semoga sehat lagi. selalu. Ya. Sehat selalu semuanya dan tetap bahagia. Hatur nuhun. Plat D. Sampai ketemu alumni Plat D.